Halo siswa-siswi yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Di slide kalian sudah terlihat gambar beberapa kegiatan orang sedang melakukan kegiatan stretching atau pemanasan. Ada yang pemanasan dari kepala, pemanasan di bagian tangan, pemanasan di bagian kaki, pemanasan di bagian pinggang, dan pemanasan di bagian kaki belakang. Ini adalah contoh-contoh gerakan pemanasan. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang kegiatan pemanasan. Selamat mengikuti. Nah, anak-anak sekalian, tentu yang menjadi pertanyaan kita yang pertama adalah, apa sih pemanasan itu? Jadi, pemanasan adalah salah satu komponen penting dari kegiatan olahraga. Jadi wajib ya, sebelum melakukan kegiatan olahraga itu, wajib hukumnya setiap orang untuk melakukan pemanasan. Karena dari itu, bagian dari setiap latihan dan setiap kompetisi olahraga, tentu kegiatan pemanasan ini harus ada dilakukan baik itu di awal ataupun sebenarnya di akhir kegiatan aktivitas ataupun berolahraga. Pemanasan yang tepat sebelum berolahraga penting untuk mencegah dan mengoptimalkan kinerja kita saat melakukan kegiatan tersebut. Anak-anak, kemudian selanjutnya kita akan bertanya, apa sih manfaat, apa sih fungsinya pemanasan sebelum berolahraga tersebut? Yang pertama adalah untuk menambah fleksibilitas kita. Kenapa? Ya, kalau orang sudah melakukan pemanasan, kalau orang sudah melakukan stretching, kalau orang sudah melakukan peregangan, tentu otot-ototnya itu akan menjadi luwes, otot-ototnya akan menjadi tidak kaku, sehingga dalam bergerak, sehingga dalam beraktivitas, orang tersebut akan lebih fleksibel, tidak kaku. Kemudian, manfaat pemanasan berikutnya adalah meningkatkan jangkauan gerakan. Saya berikan contoh, misalnya, ketika orang yang melakukan olahraga melompat, banyak aktivitas melompatnya. Jadi salah satu kalau kita sudah melakukan pemanasan, kalau kita sudah melakukan stretching, gerakan lompatan kita biasanya akan lebih kuat. Atau gerakan melempar kita, ataupun gerakan mengayun dalam kegiatan olahraga tersebut, jangkauannya semakin jauh. Yang tadi lompatannya biasa-biasa, karena sudah diawali dengan pemanasan, mungkin lompatannya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian tentu ini akan menambah performa saat berolahraga. Jadi dia bisa bekerja, jadi dia bisa melakukan kegiatan olahraga tersebut dengan baik. Dia bisa melakukan menendang bola dengan sempurna, atau dia bisa melakukan tolak peluru dengan baik. Performanya semakin baik ketika berolahraga tersebut. Olahraga di sini konsep kita adalah bukan hanya seperti bermain bola, bermain basket, ataupun bermain bola voli ya, tapi kita melakukan kegiatan sehari-hari juga termasuk ke dalam konsep berolahraga. Kemudian pemanasan dapat meningkatkan aliran darah dari otot ke sendi-sendi. Jadi kata orang itu darah kita menjadi lancar, peredaran darah kita menjadi lancar ke sendi-sendi. Sehingga itu membuat kita semakin enak dalam beraktivitas. Kemudian manfaat pemanasan berikutnya adalah memperbaiki postur tubuh.
Ya, pemanasan yang teratur, stretching yang teratur. Ini kan ada kegiatan menarik otot, melemaskan otot dan sebagainya. Apalagi di usia pertumbuhan seperti kalian. Jadi bisa memperbaiki postur tubuh, bisa menambah tinggi badan, seperti itu. Bisa membantu proses pertumbuhan tulang, ya. Itu salah satu juga manfaat dari pemanasan sebelum berolahraga atau beraktivitas. Kemudian mengurangi ketegangan otot. Jadi sering kita melihat orang-orang yang mengalami kram otot, ya, cedera, atau ototnya katanya ketarik saat beraktivitas atau berolahraga. Nah, dengan pemanasan juga bisa mengurangi, setidaknya meminimalisir hal-hal tersebut, cedera-cedera otot tersebut. Kemudian mencegah nyeri punggung. Ya, ingat kalau kita sudah pemanasan, kalau kita sudah melakukan stretching, tentu tadi otot-otot kita sudah menjadi lembut, otot-otot kita sudah menjadi luas, siap untuk beraktivitas. Nah, kebanyakan orang yang biasanya berolahraga tanpa pemanasan, beraktivitas tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, pada akhirnya biasanya setelah itu ada yang mengalami kakinya nyeri, punggungnya nyeri. Nah, seperti itu. Hal-hal ini bisa diminimalisir adalah dengan cara pemanasan. Jadi, manfaat pemanasan sebelum berolahraga itu sangat banyak sekali. Sehingga penting untuk kita lakukan dan penting untuk kita pahami. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pemanasan adalah sesi yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik di sini entahnya itu olahraga itu sendiri ataupun kegiatan kita sehari-hari, itu adalah aktivitas fisik. Entah itu kita belajar, entah itu kita bekerja, entah itu kita membantu orang tua bekerja di rumah, itu merupakan contoh-contoh aktivitas fisik. Jadi sebelum melakukan aktivitas tersebut, jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, biasanya pemanasan ini juga baik dilakukan di saat kita bangun tidur. Karena apalagi di pagi hari, ya, semalaman kita istirahat, itu otot kita kembali juga beristirahat. Itu pada saat kita istirahat itu otot kita juga tidak bekerja. Dan di situ dia kembali kaku. Oleh karena itu perlu otot kita itu direnggangkan, perlu otot kita itu dilemaskan. Nah, oleh karena itu sesi pemanasan ini akan membantu kita mengembalikan otot-otot kita supaya kuat, supaya siap melakukan aktivitas fisik. Sebagian besar sesi pemanasan akan mencakup kombinasi latihan kardiovaskuler. Apa itu latihan kardiovaskuler? Latihan kardiovaskuler ini berkaitan dengan olahraga yang memicu detak jantung dan melancarkan peredaran darah. Ada di bagian gerakan-gerakan pemanasan yang kita lakukan. Ada juga pemanasan ini mencakup kegiatan peregangan seperti yang saya sampaikan tadi, peregangan otot-otot serta latihan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot kita sehingga siap untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, anak-anak sekalian, khusus pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang pengertian pemanasan statis. Kalau begitu, pemanasan itu ada berapa macam, Pak? Pemanasan itu ada 3 macam. Ada pemanasan statis, ada pemanasan dinamis, dan pemanasan campuran gerakan pemanasan statis dan gerakan pemanasan dinamis. Kali ini, di kesempatan ini kita akan membahas tentang pemanasan statis. Nah, seperti pada gambar di slide ini adalah contoh-contoh kegiatan melakukan pemanasan statis. Jadi, pemanasan statis itu adalah
peregangan yang dilakukan mulai dari tubuh bagian atas itu mulai dari kepala menuju tubuh bagian bawah, dari kepala sampai dengan kaki. Berarti mulai dari kepala, leher, bahu, tangan, perut, sampai dengan kaki. Dilakukan secara berurutan. Nah, itu adalah pengertian dari pemanasan statis. Jadi jelas ya anak-anak, tujuan dilakukannya pemanasan statis ini adalah untuk mempersiapkan otot-otot. Baik itu otot tangan, baik itu otot kaki, otot perut, otot jantung, dan otot yang lainnya dalam melakukan pekerjaan yang lebih berat agar tidak terjadi kram atau cedera otot yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pemanasan statis ini membantu otot-otot kita untuk siap melakukan aktivitas fisik. Nah, ini seperti di gambar. Jangan sampai terjadi ya. Ini orang mengalami kram otot di bagian bahu. Ini ada yang mengalami kram otot di bagian paha. Ini ada orang yang mengalami kram otot di bagian jantung. Jadi, dilakukannya pemanasan statis ialah mempersiapkan otot-otot dalam melakukan pekerjaan yang lebih berat agar tidak terjadi kram atau cedera otot yang lainnya. Nah, mengingat pentingnya pemanasan statis ini, jadi pemanasan statis ini harus dilakukan dengan baik dan benar supaya otot kita benar-benar terulur dengan sempurna sehingga dapat menghindari ya. Ingat, ini untuk menghindari cedera penguluran otot yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh. Oleh karena itu, karena ini penting anak-anak, makanya saya sampaikan di awal materi kita. Saya maunya kalian melakukan ini secara rutin, minimal setiap pagi setelah bangun tidur. Yuk kita lakukan pemanasan statis sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Tidak perlu disuruh anak-anak. Jadikan ini kesadaran diri sendiri dan menjadi kebutuhan kita masing-masing. Berikut kita akan mempelajari jenis-jenis pemanasan statis. Yang pertama, pemanasan statis pada daerah sekitar kepala. Dalam melakukan pemanasan statis pada daerah sekitar kepala, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, berdiri dengan posisi kaki lebih besar dibanding dengan bahu. Kemudian, posisi tangan berada di pinggang. Berikutnya, kepala menunduk ke arah depan dan tahan hingga pada beberapa hitungan. Kemudian, tengokkan kepala ke arah kiri juga. Nah, hitungan yang dimaksud di sini adalah kita menentukan hitungan sendiri. Biasanya, idealnya untuk perhitungan olahraga itu adalah 1 sampai 8 atau 2 kali 8. Dengan tempo seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diganti dengan gerakan selanjutnya. Atau bisa juga anak-anak menggunakan hitungan stopwatch. Kalian boleh setting waktunya untuk setiap gerakan 6 atau sampai 15 detik. Silahkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian patahkan kepala ke samping kanan hingga menyentuh bahu kanan. Tahan beberapa hitungan, kemudian diganti dengan arah gerakan ke arah kiri. Nah, anak-anak, yang perlu kita perhatikan dalam melakukan perhitungan ketika pemanasan yaitu diharuskan jumlah hitungannya sama antara patahan kiri dan patahan kanan. Artinya di setiap gerakan itu
upayakan setiap hitungan itu sama. Berikutnya adalah pemanasan statis pada daerah sekitar tangan. Berdiri dengan posisi kaki lebih lebar dibandingkan dengan bahu. Posisi tangan berada di pinggang. Silangkan tangan kanan ke kiri, sedangkan posisi tangan kiri menahan siku tangan kanan. Tahan hingga beberapa hitungan, lakukan gerakan ini secara bergantian. Jadi, ini tidak mutlak harus seperti ini anak-anak. Saya yakin kalian punya kreativitas. Saya yakin kalian bisa menggali lebih banyak lagi. Bagaimana sih gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk merenggangkan otot-otot tangan tersebut? Silahkan cari referensi, silahkan cari sumber, dikembangkan sendiri di rumah kalian masing-masing. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa jumlah perhitungan harus sama antara tangan kiri dan tangan kanan. Berikutnya adalah pemanasan statis pada daerah sekitar pinggang. Silahkan berdiri dengan posisi kaki lebih lebar dibanding dengan bahu. Posisi tangan berada di pinggang. Arahkan pinggang ke arah kanan. Dorong pinggang sampai otot pada bagian pinggang terasa tegang dan tahan sampai hitungan tertentu. Lakukan gerakan selanjutnya secara bergantian. Seperti yang disampaikan di bagian kepala dan bagian tangan tadi. Lakukan secara bergantian dengan hitungan yang sama dan dengan gerakan yang sama di setiap arah yang sudah kamu tentukan. Berikutnya adalah yang terakhir, gerakan pemanasan statis pada daerah sekitar kaki. Ingat ya, sekitar kaki itu berarti di bawah bagian pinggang kita. Berdiri dengan posisi kaki lebih lebar dibanding dengan bahu. Angkat kaki setinggi pinggang dengan ditahan oleh kedua tangan atau bisa juga ditahan dengan satu tangan hingga hitungan tertentu. Ingat, hitungan tadi harus sama. Selanjutnya, lakukan gerakan dengan kaki dan tangan bergantian seperti yang telah dijelaskan. Bahwa yang perlu kita ingat, jumlah perhitungan harus sama. Jadi, cari informasi ya anak-anak, buat kreativitas. Banyak sumber, gerakan itu tidak hanya monoton seperti yang saya sampaikan pada slide ini. Ini hanya sebagai contoh. Jadi banyak sekali model-model gerakan yang bisa kamu lakukan untuk melakukan setiap pemanasan ini, baik itu pemanasan dari kepala, tangan, bagian pinggang, ataupun bagian kaki di bagian bawah. Nah, anak-anak, mengingat gerakan pemanasan statis ini sangat penting sebenarnya. Sangat membantu kita dalam menjaga kebugaran jasmani. Oleh karena itu, materi ini saya berikan di awal pertemuan kita, di awal materi kita. Karena ini bukan hanya semata-mata untuk kita baca atau untuk kita tahu saja. Tapi alangkah baiknya yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apalagi di musim pandemi ini, di pembelajaran yang dilakukan di rumah ini, kalian dianjurkan untuk selalu menjaga imun tubuh. Salah satunya adalah menjaga latihan kebugaran jasmani kalian, menjaga kebugaran jasmani kalian. Nah, kebugaran jasmani itu bisa dicapai dengan latihan yang terus-menerus terjadwal dan berkelanjutan. Salah satunya di sini adalah yang saya anjurkan kepada kalian yang mudah tanpa harus menggunakan alat dan tidak memerlukan tempat-tempat khusus. Kalian bisa melakukannya di rumah, yaitu dengan cara gerakan pemanasan statis. Ya, anak-anak, gerakan pemanasan statis. Saya berharap ini bisa membantu kalian meningkatkan imun tubuh, menjaga kebugaran kalian masing-masing di rumah. Lakukan ini anak-anak, minimal setiap pagi
setelah kalian bangun tidur atau sebelum kalian tidur, atau di waktu-waktu tertentu di saat kalian sedang bersantai. Lakukan olahraga ringan ini, namun mempunyai banyak manfaat yang berguna untuk tubuh kita. Bila perlu, kamu mengajak anggota keluarga kamu, mengajak papa, mengajak mama, mengajak adik, mengajak kakak untuk melakukan gerakan pemanasan statis ini. Nah, untuk menambah referensi kalian, di kelas kita, di kelas Teams kita, saya juga sudah menyematkan video tutorial melakukan gerakan pemanasan statis. Di situ saya sendiri, Pak Timo, sebagai modelnya. Silahkan anak-anak sekalian untuk mencontoh gerakan-gerakan tersebut. Itu adalah gerakan contoh saja ya. Silahkan dikembangkan lagi dengan kreativitas kalian masing-masing. Semoga dengan video tersebut bisa membantu kalian. Selamat mencoba, selamat berolahraga, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.